Em, Assalamualaikum, selamat sore Bu Khalifah. Waalaikumsalam Bu. Selamat sore Bu Retno. By the way, Bu Khalifah sibuk nggak nih? Jika tidak, ada yang ingin saya bicarakan nih sama Bu Khalifah. Kebetulan saya hari ini tidak ada jam di kelas Bu. Ada apa ya Bu Retno? Alhamdulillah, akhirnya. Oke, Mas saya juga off nih Bu. Mohon izin waktunya Bu Khalifah sebentar ya. Di sini saya mau minta diskusi dengan Bu Khalifah nih terkait penilaian diri saya. Nah, ini kan ada lembar nih Bu, ada lembar penilaian diri saya 1 minggu yang lalu. Oh iya. Di lembar ini Ibu Tri menilai diri sangat rendah, yaitu poin perencanaan pembelajaran dan komunikasi dengan orang tua atau wali. Di sini Bu Retno, jika diberikan penilaian untuk diri sendiri, poin berapa ya akan Ibu berikan? Hmm, ini jujur ya Bu ya, bukannya mau GR atau gimana. Kalau untuk penilaian terkait perencanaan pembelajaran, ya emang belum bagus sih Bu, belum sampai ke angka 10. Tapi mungkin kalau saya bisa menilai diri saya sendiri, mungkin di poin 9 lah Bu. Itu untuk penilaian perencanaan. Kemudian di situ ada poin lagi terkait komunikasi dengan orang tua atau wali murid Bu. Nah, untuk komunikasi ini Bu Khalifah, jujur saya ini masih kecil nilainya ya, sekitar 6 lah untuk poinnya Bu Khalifah. Jadi di perencanaan pembelajarannya Ibu Retno ini sudah memberi poin 9 gitu ya. Ya, Untuk komunikasi masih di angka 6. Nah, Bu Bu. Retno mau membahas poin yang mana dulu ini? Sebenarnya pengen dua-duanya sih Bu dibahas, mumpung ini Bu Khalifah ada waktu, tapi karena kita lihat dari skor poinnya mungkin lebih diutamakan yang poin 6 dulu ya Bu ya, terkait tentang sehambatan lah saya tuh untuk berkomunikasi dengan orang tua wali murid Bu. Baik. Eh, Siang ini kita fokus mendiskusikan hal ini dulu ya Bu, berarti ya. Oke, iya Bu, baik. Oke. Sekarang coba kita mulai dengan poin komunikasi dengan orang tua ya Bu ya. Ya. Coba ingat hal apa saja yang sudah lebih baik yang telah Bu Retno lakukan selama kurang lebih 3 bulan ini terkait komunikasi atau kerjasama Ibu dengan orang tua. Hmm, 3 bulan terakhir ini ya, sesuai dengan pembelajaran kita ya Bu ya, kurang lebih selama 3 bulan ini, sebenarnya saya tuh sudah merasa percaya diri sih Bu. Waktu ngobrol dengan orang tua, dari murid, kemudian kalau dulu kan waktu saya mau ngasih surat undangan atau mungkin mau ngobrol dengan wali itu tuh masih ada groginya, masih ada malu-malu. Kemudian yang ini yang tidak enak hati tuh terkadang jika
di saat kita harus menceritakan situasi yang tidak menyenangkan terkait murid tersebut. Gitu ya. Kalau dulu sering grogi gitu ya, Bu, ya? Iya, Malu, nggak pede. nggak enak hati gitu ya, kurang percaya diri gitu, Bu, ya? Iya. Wah, Ibu kalau untuk sekarang ini sudah, semakin percaya diri? Ya, sudah sih Bu, walaupun masih Ada lagi yang sudah berkembang dari diri Bu Retno terkait poin ini? mhm. Oke, kalau saya menilai diri saya terkait, perkembangan saya terkait ini informasi ya Bu, berkomunikasi dengan wali murid, saya jujur ini Bu, merasa lebih lancar saat saya itu bisa menyampaikan informasi kepada, wali murid itu, eee, secara ini apa ya Bu ya, individual. Nah, Mhm. eee, kalau dulu tuh masih grogi sering ada, eee, anu, kalau dengan apa ya, masih mikirnya tuh kelihatan banget loh, Bu. Ya. Kalau sekarang sudah mulai percaya dirinya tumbuh ya, Bu, ya. Iya, Wah, Bu. baik itu, Bu. Itu, sangat, eee, Ibu inginkan gitu ya. Nah, Iya, saat Bu. ini jika Bu Retno menilai diri sendiri, karakter apa dari diri Ibu yang bisa mendukung proses komunikasi dengan orang tua? Mmm, karakter dari diri saya yang saya lihat itu ya, Bu, ya, saya itu, lebih fokus mendengarkan pendapat orang lain, maksud arti dari pendapat orang lain, saya bisa mendengarkan, tetapi di sini saya tidak menghujat, langsung tidak mengikuti kata-kata tidak, atau biasa disebut apa ya, melabeli orang tersebut, tidak. Justru dari itu, saya bisa menggunakan bahan dari saya mendengar itu sebuah diskusi untuk saya kepada orang tua, Bu. Selain itu juga saya jadi lebih objektif nih, bagaimana sih mendengarkan cerita yang disampaikan. Lalu, di sini saya, menekankan karakter bahwasanya, orang tua itu adalah faktor terpenting untuk mendukung, atau terlibatnya dalam proses pendidikan anak. Jadi, itulah yang menjadi prinsip saya bahwasanya, eee ya harus ada komunikasi antara pihak guru dengan, orang tua dari wali murid. Baik. Ibu memiliki kemampuan untuk mendengar dengan objektif gitu ya, Bu, Ya, ya, dan iya benar, juga Bu. prinsip tentang pentingnya keterlibatan orang tua. Mhm. Nah, untuk saat ini nih, masih ada yang ingin Ibu kembangkan dari diri Ibu Retno? Jujur Bu, masih ada yang pengen saya kembangkan dari diri saya. Saya ini tetap merasa harus mengembangkan diri saya melalui itu tadi Bu, berkomunikasi. Mungkin tadi di awal saya sudah menyampaikan, saya tuh kalau komunikasi sendiri, maksudnya individu itu udah adalah percaya diri saya. Tapi juga saat saya berkomunikasi, dengan forum yang lebih luas ya, lebih banyak ya Bu ya di sini. Kayak contohnya waktu, eee, pembuatan tim paguyuban kelas, itu kan wali murid dikumpulkan ya Bu ya. Saya tuh di situ masih belum percaya diri Bu untuk berani, berkomunikasi secara langsung di depan umum dengan, lebih dari satu wali murid Bu. Jadi, apa ya, kalau ada pertanyaan itu saya langsung panik, langsung keringat dingin Bu. Kayaknya udah semua Mmm, ngeblank, nggak inget mau habis ini mau ngapalin itu langsung hilang. Nah, itulah Bu yang terjadi, di pertemuan waktu awal semester saya mengadakan, eee, apa, tim paguyuban kelas, yaitu saya masih belum bisa menjawab pertanyaan dari wali murid, di mana ya mungkin saya menjawab tapi belum bisa baik dan bisa lancar untuk berkomunikasinya, gitu Bu. oh gitu ya, Bu, ya.
Nah, tadi kan Bu Tri Retno mengatakan bahwasanya sudah ada rasa percaya diri bila diskusi itu secara personal gitu ya, Bu, Ya, ya. Tapi di kesulitan saat berbicara ini saat di depan forum, gitu ya, Bu? benar. Iya Bu, benar banget. Saya tuh masih, apa ya, banyak yang perlu diperbaiki kalau saya tuh ngomongnya, bicaranya tuh di forum yang komunikasinya terbuka tuh masih, aduh, masih lompat-lompat Bu. Baik, mengenai belum percaya diri ini jika berkomunikasi di forum umum ya, Bu, ya, apa sih Mhm. rencana Bu Retno untuk memperbaikinya? Rencana saya. Rencana saya ya, Bu, ya, yang jelas, saya selalu menekankan kepada peserta didik, kita bisa karena terbiasa ya, Bu, ya. Ya mungkin saya Iya, akan lebih mempersiapkan diri saya lebih matang lagi untuk, melakukan pertemuan dengan sebelum melakukan pertemuan dengan wali murid, berarti di sini saya, eee, minta untuk, apa ya, lebih PD-nya itu ditambahkan, kemudian, eee, bingungnya itu juga sedikit dikurangi, gitu, Bu. bingungnya Banyak sedikit inilah, banyak dikurangi gitu ya. banyak persiapan lah, Bu, ya. Oh iya. Nah, bisa itu Bu Tri, Ibu lakukan. Insya Allah, Bu. Apa hal-hal spesifik yang bisa Ibu lakukan sebagai bentuk mempersiapkan diri sebelum di forum paguyuban di kelas berikutnya nih? Wah, ini ya, Bu, ya. Kemarin sudah semester apa, di awal semester kemarin sudah hasilnya seperti itu dan saya tidak mau itu terjadi lagi kan ya, Bu, ya, nanti Iya. di semester berikutnya. Jadi di sini, mungkin saya ini, Bu, akan bikin catatan lah, Bu, ya, poin-poin apa nanti yang akan saya sampaikan, jadi biar tidak lompat-lompat dan tersusun. Kayaknya kalau kita menyampaikan itu, kita melihat orang menyampaikan itu tersusun, kalimatnya tuh enak dengerinnya. Walaupun mungkin kadang belum paham tapi kok, oh mengalir gitu. Nah mungkin catatan-catatan kecil nanti yang, coba akan saya lakukan, kemudian seperti saya, butuh latihan, sering latihan berkomunikasi di depan, ya biar nanti tidak malu-maluin banget, ya mungkin nanti minta, Bu Khalifah lah dengan rekan-rekan di sekolahan, untuk, apa ya, menjadi audiens di saat saya untuk belajar berani berkomunikasi sebelum di depannya, orang tua wali, Bu. Baik, Ibu bisa menggunakan catatan kecil tersebut gitu ya, Bu, ya, Mhm, dan Bu. latihan bersama rekan guru di forum umum, dalam diskusi bersama gitu ya, Iya, Bu. heeh, iya. Nanti Ibu dapat juga untuk menyusun prediksi pertanyaan berikutnya gitu ya, Bu, ya? Mhm, iya, Bu. Eee, ini saya nih secara nggak langsung seperti sudah wis dengan berkomunikasi dengan Bu Khalifah ini kok jadi semangat banget ini ya, Bu. Rasanya pengen buru-buruan Oh, praktek nih sama rekan sejawat. Dalam arti, untuk bagus. mengetahui kekurangan saya di mana nanti biar bisa diperbaiki. Gitu, baik. Dari diskusi kita nih, kira-kira apa sih kesimpulan untuk poin komunikasi dengan orang tua menurut Bu Retno nih? Oke, kesimpulan dari perbincangan kita, saya, akan tetap melakukan pertemuan itu Hmm, dengan wali murid, yang tadinya lebih ke menggunakan komunikasi HP, sudah saya coba dengan sekarang komunikasi secara langsung, satu per satu, mungkin di saat ada kasus, kemudian di sini saya akan menambah lagi dengan cara pertemuan di forum-forum tertentu ya Bu ya, yang mungkin tadinya cuma 3 bulan sekali, mungkin nanti saya pengen ada pertemuan sebulan sekali dengan wali murid yang difasilitasi oleh sekolah dan untuk forum pertemuan keseluruhan ini saya akan melakukan beberapa hal yang lebih spesifik untuk persiapannya Bu.
Oh, baik. Apa ada peran khusus yang saya atau mungkin rekan-rekan yang lain Ibu butuhkan dalam strategi Ibu dalam nanti berkomunikasi di forum? Jelas ada Bu, seperti yang sudah saya sampaikan. Mungkin kalau ini kan, sebelumnya saya minta rekan-rekan sejawat untuk mengasih Ya. masukan nanti kalau saya sedang, berkomunikasi bagaimana sih apa yang harus saya perbaiki. Nah, saat nanti persiapan akan adanya, pengundangan tim paguyuban kelas, maka, di sini jelas saya minta nanti luangkan waktu dari rekan-rekan sejawat, begitu juga dan khususnya Bu Khalifah nih, yang sudah saya ajak diskusi, untuk bisa, apa ya, membantu saya dalam Hmm. mempersiapkan, dalam arti mendorong, "Oh arahannya seperti ini, masukannya seperti itu." Nah, mungkin itu nanti bisa menjadi, motivasi saya dan saya lebih yakin, lebih tambah percaya dirinya, dalam situasi baik itu nanti berkomunikasi dengan wali peserta didik itu secara individu maupun nanti, dengan forum umum ya, Bu, ya. Intinya saya di sini terima Ya. kasih banyak sama Bu Khalifah yang sudah mau mendengarkan, cerita saya, tentang tadi, apa ya, mungkin penilaian dari diri saya ya, Bu, ya. Terima kasih banyak ya, Bu, ya, Khalifah atas waktunya yang sudah mau mendengarkan dan kemudian, saya terpancing dan kemudian termotivasi untuk selalu belajar dan belajar biar saya bisa berkomunikasi di forum umum. Sama-sama Bu. Eh, Jadi untuk strategi tadi, semoga apa yang Ibu harapkan bisa terlaksana. Jadi seperti itu ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih ya Bu ya atas dukungannya dan terima kasih juga ini waktunya saya sudah ganggu waktunya Bu Khalifah, kemudian ini juga sudah waktunya saya mau masuk kelas ya Bu ya. Terima kasih Ya, banyak saya jadi, semangat sama-sama ini. Ibu. Semangat selalu Bu Oke, Retno. iya terima kasih Bu Oke. Khalifah. Saya permisi Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Khalifah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Retno. Ibu, Khalifah bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Semoga dengan Bu Retno juga selalu dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah sama Bu, kabar saya juga baik Ibu. By the way, tumben nih, ada apa nih dengan Bu Khalifah? Apa yang, ada ingin dibicarakan nih Bu? Iya Bu Retno, gini, ada Mhm, sesuatu yang ingin saya sharing nih sama Bu Retno. mhm, ya. Tentang peserta didik saya di sekolah, mungkin nanti ada solusi dari Bu Retno. Oke. Oke oke oke. Oh, berarti nih Bu Khalifah ke sini mau sharing nih. Siap, saya akan jadi pendengarnya Bu Khalifah. Gimana Bu, gimana? Begini Bu, ada satu peserta didik saya nih di kelas. Mhm, Dia mempunyai perilaku yang kurang baik. Dia selalu mengganggu temannya, terus mhm, kemudian dia tidak mau belajar, bahkan mmm, dia sering tidak hadir di sekolah. mmm, ada ya Bu ya? Jadi Ibu punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang jahil gitu ya Bu ya? Jahil, mengganggu Iya, temennya ya Bu ya? Kemudian dia juga semangat belajarnya berkurang ya, Bu, ya. Bahkan tadi Ibu sempat bilang kehadirannya lumayan kurang aktif ya, Bu, ya?
Iya, benar sekali itu Bu Retno. Bentar. Jadi Ibu Khalifah nih, oke, dari percakapan ini kira-kira apa sih harapan Bu Khalifah terkait tadi yang sudah Ibu sampaikan? Gini Bu, saya itu berharap dari percakapan ini nanti saya mendapatkan solusi Mhm. bagaimana cara merubah sifat atau perilaku siswa tersebut Mhm. supaya menjadi anak yang lebih baik, Mhm. setidaknya tidak mengganggu temannya dan mau belajar bersama-sama gitu Bu. Oke, oke, harapan Bu Khalifah eh, anak tersebut bisa merubah perilakunya lebih baik lagi, kemudian tidak jailin temannya ya Bu ya, eh, dan tidak mengganggu lah ini kondisi di di kelas ya Bu ya, jailinnya mungkin di kelas ya Bu ya, itu lebih aman nyaman gitu ya Bu ya maksudnya Bu. Iya Bu Retno, betul itu. Nah, sekarang saya ingin nih bertanya sama Bu Khalifah. Kira-kira indikator apa sih yang menurut Bu Khalifah itu eh, penting untuk dilakukan kepada anak tersebut nih Bu? Eh, ya, baik. Ini kan di kelas 5 SD ya, Bu, ya. Jadi untuk Kelas 5. indikator baik kalau menurut saya itu adalah yang pertama dia tidak mengganggu temannya. Mm-mm. Terus kemudian dia saling menghargai, kemudian saling menolong, Mhm. kemudian dia mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Itu, Bu. Oke, baik, 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 baik. Oke, dari paparannya Bu Khalifah tadi ya, indikator siswa tersebut tidak mengganggu temannya, begitu ya kan Bu ya? Ya. Nah, kira-kira nih menurut Ibu Khalifah, apa sih yang bisa Ibu Khalifah lakukan supaya bisa merubah perilaku siswa tersebut? Kemudian bagaimana sih bisa memenuhi indikator tersebut, Bu? Apa kira-kira nih yang bisa Ibu lakukan? Apa yang bisa Ibu lakukan lah untuk mungkin step by step ya merubah perilaku anak tersebut, Bu? Eh, Baik, Bu. Yang bisa saya lakukan itu yang pertama saya akan melakukan pendekatan secara personal terhadap siswa Oke. tersebut. Mungkin ada sesuatu hal ataupun kebutuhan dasar yang Mhm. belum didapatkan oleh peserta didik itu tadi, Bu. Jadi saya harus mengetahuinya. Nah, Mhm. untuk kemudian yang kedua, saya akan mencoba melakukan yaitu kesepakatan kelas ataupun dengan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Kemudian tujuan dan manfaatnya apa. Dengan demikian, siswa tersebut akan memberikan pendapatnya atau ide mereka sendiri. Sehingga bisa disepakati. Misalnya kayak disiplin, saling Mhm. menghargai, Nah. kemudian datang tepat waktu, yang pastinya mau belajar bersama. Jadi dengan membuat kesepakatan kelas hasil dari pendapat mereka akan bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Untuk yang ketiganya, saya akan mencoba bercerita tentang kisah keteladanan Rasulullah sehingga dari cerita tersebut
Siswa dapat memahami perilaku dan akhlak yang baik, Bu. Oke, oke. Luar biasa langkah yang Ibu ambil nih ya. Langkah yang sudah Ibu paparkan tadi, kalau bisa saya simpulkan Ibu ya, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, mengatakan ada 3 langkah ya Bu ya tadi. Langkah yang pertama Iya, yaitu Ibu akan, melakukan pendekatan nih, pendekatan secara personal ya Bu ya, kepada anak tersebut. Oke, pendekatan secara personal akan Ibu lakukan, kemudian eee terhadap siswa tersebut di mana kemungkinan ia tersebut dikarenakan karena ada kebutuhan lain ya, Bu, ya, yang kita belum tahu iya, nih kalau Bu Khalifah tidak melakukan pendekatan itu mungkin kita nggak akan pernah tahu ada apa tidaknya ya. Kemudian, eee, Ibu akan mencari indikator-indikator masalah itu tadi, pendekatan yang sudah Ibu lakukan tadi. Kemudian yang kedua tadi Ibu mengatakan akan membuat kesepakatan kelas. iya, Kesepakatan kelas. Oke, oke, oke. Di mana ini bersumber dari siswa ya, Bu, ya berarti ya? Dari iya. siswa untuk siswa ya, Bu, ya? Siswa, iya, Oke, dari siswa untuk siswa. Dengan begitu akan membuat mereka tuh memiliki rasa tanggung jawabnya ya, Bu, ya. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kemudian ada, eee, setelah membuat kesepakatan berarti kan mau tidak mau ya mereka harus menyepakati apa yang sudah mereka buat sendiri ya, Bu, ya. Oke, kemudian tadi Ibu juga yang ketiga menyampaikan akan memberikan, motivasi ya, Bu, ya. Motivasi di sini Ibu tadi contohnya akan menyampaikan, cerita tentang, Rasulullah ya, Bu, ya, teladan dari Rasulullah dan di mana mungkin itu nanti bisa menjadi, perubahan yang akan dilakukan oleh siswa tersebut. Begitu ya, Bu, ya? iya Bu Retno. Dengan demikian kan akan menimbulkan budaya positif terhadap anak tersebut Mhm, gitu mhm, Bu. mhm. Oke, 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 oke. Dengan langkah Ibu yang sudah tadi Ibu lakukan, maka timbullah, apa tadi, timbullah budaya positif ya, Bu, ya, di Iya, kelas tersebut. Kemudian, eee, apa sih, rencana tersebut yang, rencana tadi akan ada apa tadi di kelas tadi ya, kesepakatan kelas ya, Bu, ya? ya. Kapan tuh rencananya Bu Khalifah akan melaksanakan? Eh, jadi gini Bu, dari 3 langkah tersebut, itu kan Mhm. saya akan segera melakukan kesepakatan kelas itu dalam waktu dekat ini sih. Oke, oke, dalam waktu dekat ini ya, Bu, ya. Semoga nanti, terlaksana dengan baik dan lancar. Oke, Bu Khalifah. Jadi, mmm, nanti akan Ibu ceritakan nih ya tadi ya, kembali lagi terkait kisah-kisah keteladanan Rasul ya, Bu, ya, sebagai, contoh, budaya positif kepada siswa tersebut ya, Bu? Iya betul Bu Retno. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban nih ya, Bu Khalifah, katanya tadi kan Ibu, dalam waktu dekat nih, dalam waktu dekat ya, Bu, ya, belum pasti berarti, akan membuat kesepakatan kelas. Berarti kesepakatan kelas ini kelas 5 ya, Bu, ya, tadi? Iya Bu. Kesepakatan kelas 5. Nah, kira-kira nih, kapan waktu yang bisa Ibu, Khalifah tentukan untuk membuat kesepakatan kelas itu? Kalau bisa sih sesegera mungkin, ya Bu Khalifah ya. Kapan tuh Bu waktunya, Bu? Eh, tentu Bu Retno, saya akan sesegera mungkin akan melaksanakannya dengan harapan nanti siswa tersebut bisa berubah. Jadi untuk kesepakatan kelas ini, insya Allah di pertemuan besok akan saya lakukan. Oke, semangat ini Ibu. Luar biasa semangatnya Bu Khalifah nih ya. Berarti besok langsung Ibu, laksanakan ini ya kesepakatan kelas 5 ya Bu ya? Oke, semoga dengan Siap. langkah-langkah yang sudah Ibu Khalifah ambil tadi, dari 3 langkah tadi, ke depannya, akan mengubah sifat perilaku siswa tersebut ya Bu ya, menjadi lebih baik. Nah, kira-kira nih dari perbincangan kita ini tadi ya Bu ya, apa yang bisa Bu Khalifah dapatkan coba?
Terima kasih sebelumnya ya Bu Retno. Eh, ya pada hari ini nih saya mendapatkan solusi bagaimana saya akan menghadapi anak didik yang berperilaku kurang baik. Mhm. Em, jadi saya juga mengerti langkah-langkahnya nanti bagaimana begitu Bu. Terus apa yang harus saya lakukan Mmm. terhadap perilaku siswa tersebut. Terima kasih ya Bu Retno untuk obrolan hari ini. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Jadi saya jadi tahu bagaimana biar apa? Jadi tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi anak yang berperilaku yang kurang baik. Iya Bu Khalifah, sama-sama Bu Khalifah. Saya juga di sini sama-sama belajar dengan Ibu atas tadi langkah yang sudah Ibu lakukan, yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal, kemudian membuat kesepakatan kelas, kemudian menceritakan kisah-kisah teladan Rasulullah, itu sebagai contoh yang baik. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik ya Bu Khalifah ya. Untuk selanjutnya nanti kita bisa berbincang-bincang kembali. Tentunya saya akan penasaran nih, saya ingin tahu jawaban Ibu terkait perkembangan siswanya Bu Khalifah yang kelas 5 tadi. Tadi nggak di-spill ya Bu ya namanya, sengaja ya Bu ya? Sengaja Bu, Oke, nanti kalau disambil kasihan. iya benar sekali Bu. Apakah oke Bu, apakah terdapat perubahan yang lebih baik atau tidaknya nanti kita obrolkan lagi ya Bu ya? Iya Bu Retno, terima kasih Dengan harapan kembali saya atas tentunya apa waktunya yang ya Bu. heeh, iya, sama-sama Bu Khalifah, ya sudah Bu karena ini, perbincangan kita sudah sore, kita akhiri sampai di sini dulu ya Bu Khalifah ya. Ya, terima kasih ya Bu Retno. Iya sama-sama Bu, assalamualaikum Bu Khalifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.